Di USG itu kita ngelihat pertumbuhan si babynya tuh udah lumayan berbentuk, udah gede gitu ya. Terus wah kita berharap, duh semoga ini laki-laki ya gitu. Dan waktu itu saya berdua aja sama Mas Baim suami saya dan cek semuanya lengkap gitu ya. Terus ketika pas ngecek USG ke jantung, nah itu baru dokter bilang kok ini sebentar ya saya ganti alatnya karena kenapa dok gitu ini nggak ada detak jantungnya. Ganti mesin sampai 2 kali. Dan ternyata memang di situ ternyata bayi saya udah nggak ada nyawanya dan dokter bilang sih mungkin ini di dalam perjalanan dari rumah saya ke rumah sakit udah nggak ada gitu, udah meninggal. Ya waktu itu saya ngerasa itu mungkin kegagalan. Saya nggak pernah ngerasa gagal dalam setiap kompetisi pun saya ngerasa kalau ya pasti udah hal yang wajar ya. Menang dan kalah itu adalah 2 hal yang nggak bisa dipisahkan dalam setiap kompetisi. Makanya saya selalu siap ikut kompetisi untuk menang atau kalah itu hal yang biasa. Nggak pernah saya lihat itu sebagai kekalahan atau kegagalan. Tapi di sini saya benar-benar ngerasa kayak waktu itu aduh gila saya gagal. Saya kayak gagal meyakinkan Tuhan bahwa saya tuh layak untuk dipercaya untuk bisa. Kok aku jadi nangis ya? Untuk bisa ngerawat anak ini gitu. Walaupun di kondisi yang tersulit di masa pandemi. Dan akhirnya belajar untuk bisa mengikhlaskan aja sih gitu. Dan memang bukan gagal akhirnya setelah saya pelajari lagi, kita flashback lagi, kita biarin masa grief kita, masa berduka kita, masa berkabung kita untuk kita flashback lagi ya memang karena Tuhan lebih sayang sama anak ini.